Halo sahabat Kompas, Pilkada 2024 tahun ini akan digelar serentak di 545 daerah di Indonesia, termasuk 4 provinsi baru di tanah Papua. 4 daerah otonomi baru yang dibentuk pada tahun 2022 ini akan menggelar pemilihan gubernur untuk pertama kalinya. Bagaimana peta kekuatan para calon gubernur di 4 daerah pemekaran Papua kali ini? Apa saja keseruannya? Ikuti analisisnya bersama saya, Andreas Yoga Prastyo dalam Bongkar Data. Mulai tahun ini, pilkada di Papua tak hanya dilakukan di 2 wilayah, yakni Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua sudah dimekarkan, bertambah 3 provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan Provinsi Papua Barat dimekarkan dan bertambah 1 provinsi lagi, yakni Papua Barat Daya. Di wilayah-wilayah tersebut tidak ada petahana atau boleh disebut sebagai daerah tak bertuan. Di Papua Pegunungan, Partai Nasdem menjadi pemenang pemilu legislatif dengan menguasai 21,6% suara, unggul atas PDIP dan Partai Demokrat. Calon pertama yang dicalonkan adalah John Tabo dan Ones Pahabol yang diusung poros koalisi kuat Demokrat, PDIP, dan Golkar. Pasangan ini ditantang pesaing tangguh, Beva Yigibalom dan Nathan Pahabol yang diusung koalisi Nasdem. Berbeda dengan Papua Pegunungan yang hanya muncul 2 koalisi, di Papua Barat Daya terdapat 5 koalisi partai sesuai konfigurasi partai pemenangnya. Di Papua Barat Daya, Golkar tampil sebagai partai pemenang dengan menguasai 18% suara, disusul Demokrat, PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Di provinsi yang terkenal dengan kota Pelabuhan Sorong dan tempat wisata yang indah Raja Ampat ini, terdapat 5 pasangan calon. Pasangan pertama lahir dari koalisi Demokrat dan Nasdem, yakni Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiv. Adapun Partai Perindo mendukung pasangan Gabriel Asem dan Lukman Wugaje. Sedangkan Gerindra mengusung Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. PDIP mencalonkan Jopye Onesimus dan Ibrahim Wugaje. Sedangkan Golkar, PD mengusung calonnya sendiri yaitu Bernard Sagrim dan Sirajuddin Bau. Hal berbeda terjadi di Papua Tengah. Bangunan koalisi yang terbentuk ada 4. Di Papua Tengah, PDIP menjadi penguasanya dengan meraup 21% suara pada pemilu 2024 lalu. Suara PDIP diikuti oleh PAN, Nasdem, Gerindra, dan Golkar. Koalisi Gerindra dan PKS mendukung John Wempi Wetipo dan Ausilius Yo. Koalisi kedua datang dari Nasdem yang mencalonkan Natalis Tabuni dan Titus Natkime. Di Pilgub ini, PDIP menggandeng PAN yang mengusung Meki Nawipa dan Dennis Gele. Koalisi terakhir datang dari Golkar dan Demokrat yang mengusung Willem Wandik dan Alusius Gie. Di Papua Selatan, corak koalisi mengulangi Papua Barat Daya. Di wilayah yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapui, dan Asmat ini terdapat 4 koalisi partai dengan partai pemenang yang juga diperoleh oleh PDIP. Hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP berhasil meraih 18% suara, diikuti Nasdem, PKB, Gerindra, dan Golkar. Koalisi Gerindra, Golkar, dan Demokrat mencalonkan Darius Gepse dan Petrus Safan. Pasangan Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita diusung koalisi PKB. Penantang lain datang dari Romanus Baraka dan Albertus Muyak. Koalisi PDIP mengusung Apollo Savanpo dan Pascalis Imadawa. Melihat bangunan pola koalisi yang terbentuk, pilkada di wilayah pemekaran Papua menjanjikan hadirnya pemimpin baru yang berkualitas dari pilkada yang kompetitif. Partai-partai besar di Papua berani untuk menghadirkan banyak pilihan bagi para pemilih. Menariknya, 4 daerah otonomi baru mampu menarik para bupati untuk berlaga di jenjang pengabdian yang lebih tinggi, yakni di level gubernur.
Artinya, pilkada ini menjadi simbol regenerasi kader pemimpin daerah yang berjalan di wilayah pemekaran Papua. Selain faktor ketokohan lokal yang banyak muncul, proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken juga memberikan ciri khas tersendiri di wilayah baru Papua. Sistem noken adalah sebuah sistem dalam pemilihan umum yang telah diakui secara legal di Indonesia. Sistem ini mengacu pada proses pemilihan berdasarkan kesepakatan. Secara aklamasi, masyarakat bersama tokoh adat memutuskan untuk memilih tokoh tertentu dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Surat suara yang dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam noken atau tas anyaman untuk diserahkan kepada panitia pemilu. Dari seluruh daerah otonomi baru, hanya 2 provinsi yang diizinkan untuk menggunakan sistem noken, yaitu Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Sistem noken diterapkan oleh KPU dengan mempertimbangkan sistem budaya dan geografis Papua. Struktur kepemimpinan di Papua yang masih begitu menghormati ketua adat atau kepala suku, serta wilayah geografis di Papua yang sulit untuk dijangkau. Sebagaimana di wilayah pemekaran Papua, Pilkada 2024 banyak menghadirkan keunikan di balik sebuah persaingan untuk mencari gubernur pilihan rakyat. Bagaimana keunikan pilkada-pilkada di provinsi lainnya? Ikuti terus ulasannya di Bongkar Data.